Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni masih dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan yang baru atau bab yang baru. Berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, la yukaffaru ahadun minal muslimina bi kulli dhanbin. Yani tidak seorang pun dari kalangan kaum muslimin dikafirkan dengan sebab dosa-dosa. Jadi ini adalah merupakan salah satu di antara sekian keyakinan yang ahlu sunnati wal jamaah ashabul hadis mereka berjalan di atasnya, yakni tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin dengan sebab berbagai dosa yang dia lakukan, selama dosa tersebut tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman atau keimanannya. Naam. Kemudian kata beliau, wa ya'taqidu ahlu sunnati annal mu'mina wa in adnaba dhunuban katsiratan saghaira kanat aw kaba'ir fa innahu la yukaffaru biha. Dan ahlu sunnah berkeyakinan bahwa seorang mukmin apabila dia berbuat dosa, apakah itu dosa besar atau dosa kecil, ya banyak ataupun sedikit, fa innahu la yukaffaru biha, sesungguhnya dia tidak dikafirkan dengan sebab melakukan dosa tersebut. Wa in kharaja minad dunya ghaira taibin minha wa mata ala tauhid wal ikhlas, dan jika dia meninggal, dia wafat dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah dari dosa yang dia lakukan itu, sementara dia wafat dalam keadaan bertauhid dan ikhlas, fa inna amrahu ilallahi azza wa jal, maka urusannya menurut ahlu sunnah diserahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. In sya'a afa anhu wa adkhalahul jannata yaumal qiyamati saliman ghanimah. Jika Allah berkehendak, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkannya dan memasukkannya ke dalam surga pada hari kiamat dalam keadaan saliman ghanimah, dalam keadaan selamat dan beruntung. Ghaira mubtala bin nar wala mu'aqabin ala martakabahu minad dunubi waktasabahu thumma istashabahu ila yaumil qiyamati minal athami wal auzar.
yaitu dia dimasukkan ke dalam surga pada hari kiamat dengan selamat dan beruntung, dengan tidak diadab dengan neraka, dan juga tidak dihukum atas apa-apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosa tersebut, dan dia bawa sampai hari kiamat minal athami wal auzar, berupa dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu. yakni orang yang dia seorang mukmin yang dia wafat dalam keadaan beriman, bertauhid dan ikhlas kepada Allah, dia wafat, maka menurut Ahlus Sunnah, dari keterangan yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sabuni ini, yang pertama, orang ini urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala jika berkehendak maka Allah akan memaafkan dia, dan Allah memasukkan dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jal, meski dia wafat dalam keadaan melakukan dosa-dosa dan dia tidak bertaubat darinya. Kalau Allah berkehendak, Allah maafkan dia dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, Allah masukkan dia ke dalam surga itu bisa dalam kondisi dia itu selamat dan beruntung tanpa diadab dengan neraka dan tanpa dihukum atas dosa-dosa itu. Dosa-dosa yang dia lakukan di dunia dan dia bawa sampai hari kiamat tersebut. Nah, kemudian wa in syaa'a aqabahu wa adzabahu muddatan bi adzabin nar. Namun yang kedua, jika Allah berkehendak maka Allah akan menghukumnya dan mengadabnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kadar kemaksiatannya tersebut, bi'adzabin nar, dengan adab neraka. Wa idza adzabahu lam yukhallidhu fiha. Nah, di sini ada catatan, seandainya orang ini mengalami yang kedua ini, Allah berkehendak untuk mengadab dia, maka Allah menghukum dia dan mengadab dia sesuai dengan tenggang waktu yang sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatan yang dilakukan olehnya. Namun kalau Allah itu sampai mengadab dia, maka lam yukhallidhu fiha. Allah tidak membuat dia itu kekal di neraka. Kalau sampai Allah adab dia dengan neraka, maka Allah tidak membuat dia kekal di neraka. Bal a'taqahu wa akhrajahu minha ila na'imi daril qarar. Bahkan Allah akan membebaskan dia dari neraka dan Allah akan mengeluarkan dia darinya ke surga yang penuh dengan kenikmatan, negeri yang abadi. Naam. Ikhwanna fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita melihat daripada ucapan Al-Imam As-Sabuni ini, maka khulasahnya, ringkasannya, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah itu mempunyai pandangan yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, baik dari kalangan Mu'tazilah maupun dari kalangan Murji'ah atau dari kalangan Khawarij, di mana Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan orang-orang yang mati dalam keadaan melakukan kemaksiatan, dia mati dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar ataupun kecil dan dia tidak bertaubat darinya, tetapi dia mati dengan membawa tauhid dan ikhlas. Ini syaratnya, ini syaratnya, dia mati dengan membawa tauhid dan ikhlas, maka orang ini berada dalam dua keadaan menurut keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yaitu keadaan yang pertama, jika Allah merahmati dia dan Allah memberikan karunia kepadanya, maka Allah akan memaafkan dia dari dosa-dosanya itu dan Allah masukkan dia ke dalam surga tanpa disentuh oleh api neraka dan tanpa dihukum. Ya. Nah, meskipun dia mati dengan membawa dosa-dosanya tersebut. Nah, keadaan yang kedua,
Seandainya pun dia tidak mendapatkan keadaan yang pertama lalu Allah berkehendak untuk menghukum dia dengan neraka, maka Allah tidak akan membuat dia kekal di neraka. Yani Allah hukum dia di neraka itu dalam tenggang waktu tertentu saja. Sampai kapan? Sampai sesuai dengan kadar kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan olehnya. Setelah itu dia kemana? Setelah itu dia akan dikeluarkan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla itu dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun Khawarij, mereka beranggapan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dia kekal di neraka. Dia kekal di neraka. Adapun orang-orang Mu'tazilah, dia mengatakan orang yang melakukan dosa besar, kalau dalam pandangan dunia dulu ya, kalau Khawarij di dalam urusan dunia, dalam hukum dunia, dia berpandangan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu mukhrijan anil millah, dia keluar dari agama. Dia keluar dari agama. Tapi kalau Mu'tazilah, dia beranggapan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dia berada di antara dua tempat. Dia tidak keluar dari agama dan juga tidak dikatakan Islam. Ya. Adapun Murji'ah, dia mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dalam urusan dunia mereka tetap adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Kenapa? Karena amalan tidak mempengaruhi iman. Mafhum ya ikhwan? Ini di dalam urusan dunia, hukum dunia bagi mereka. Tetapi di dalam hukum akhirat, orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah mereka sepakat bahwa pelaku dosa besar itu ketika dia meninggal, dia tidak bertaubat darinya, maka mereka masuk neraka dan kekal di neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Mereka sepakat, mereka berbeda dalam hukum dunia, tetapi mereka sepakat dalam hukum akhirat. Ya. Tetapi Ahlus Sunnati wal Jamaah, ashabul hadis yang berjalan di atas nusus, yang berjalan di atas al-adillah minal kitabi wa sunnah, itu mereka menyelisihi kelompok-kelompok yang sempalan ini, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Kalau dalam urusan dunia, Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan bahwa dia tidak keluar daripada Islam, tidak keluar dari keimanan. Selama kemaksiatan yang dia lakukan bukanlah hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Di dalam hukum akhirat, Ahlus Sunnah tidak mengklaim, tetapi Ahlus Sunnah mengembalikannya kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum ya? Ahlus Sunnah tidak mengklaim dia neraka, Ahlus Sunnah juga tidak mengklaim dia surga. Tidak. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa kalian orang-orang yang mengaku diri sebagai salafiyun itu seolah-olah kalian telah monopoli surga. Surga dan neraka seolah-olah merupakan hak kalian. Kalian berhak menetapkan seseorang surga dan menetapkan seseorang neraka. Maka kita katakan ini adalah tuduhan yang sangat keji terhadap manhaj salaf, di mana manhaj salaf itu mereka berada di pertengahan dan mereka tidak berani mengklaim seseorang dengan surga dan juga tidak berani mengklaim seseorang dengan neraka. Seandainya pun ada ancaman-ancaman yang berbicara tentang sebuah kemaksiatan itu diancam dengan neraka, maka kita menyampaikannya sebatas sesuai dengan konteks, yaitu berupa ancaman. Demikian pula seandainya ada nas-nas yang menjanjikan surga bagi seseorang yang melakukan sebuah amalan-amalan tertentu, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah pun menyampaikannya hanya dalam bentuk janji sebagaimana yang Allah janjikan kepada mereka. Mafhum ya ikhwan? Nah, maka kita katakan tentunya madhabnya Khawarij, madhabnya Mu'tazilah, madhabnya Qadariyah adalah madhab yang menyelisihi nas-nas. Menyelisihi nas-nas. Kita katakan pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Yaitu apabila kalian menghindari dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, niscaya kami akan menggugurkan dari kalian dosa-dosa kecil kalian dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surganya Allah
Azza wa Jalla. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah juga berkeyakinan bahwa orang yang melakukan dosa, maka dengan izin Allah, Allah bisa memaafkan dia dan bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga kita katakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sebagaimana maklum di dalam bab-bab fikih, ketika kita berbicara tentang hukuman-hukuman, ya, penegakan hukum, itu kita ketahui bahwa di sana adanya had, ya, adanya had kepada pencuri, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ya, orang yang mencuri laki-laki dan perempuan maka potonglah tangan mereka. Ini dosa apa bukan? Dosa besar apa tidak? Dosa besar, ada ancaman potongan tangan, ada had, ya. Maka kita katakan di sini, sekiranya melakukan dosa besar itu mengeluarkan dia dari Islam, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman kepada mereka potong tangan saja. Tidak mungkin. Kenapa? Karena hukuman bagi orang yang murtad itu adalah apa? Dibunuh. Rasulullah mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang murtad maka apa? Bunuhlah dia. Tetapi buktinya Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? As-sariqatu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan. Dia lolos dari hukuman bunuh enggak? Lolos. Berarti dia tidak murtad, ya kan? Karena Rasulullah mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang murtad maka bunuhlah dia. Nah, begitu pula ketika Allah Azza wa Jalla berbicara tentang had bagi orang yang melakukan perzinahan. Allah Azza wa Jalla mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ya, yaitu wanita dan laki-laki yang berzina maka cambuklah dia dengan 100 kali cambukan. Ini bagi orang yang muhsan, orang yang belum menikah. Wala ta'khudh bihima rafatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, dan janganlah rasa ibah kepada kalian itu membuat kalian tidak mampu untuk menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla ini. Artinya yang menjadi syahid di sini adalah Allah menetapkan hukum bagi mereka. Allah menetapkan hukum bagi mereka. Yaitu apa? Hukum bagi orang yang melakukan perbuatan perzinahan yang muhsan, dia masih bujang, ketetapan hukumnya dicambuk 100 kali. Dan datang di dalam nas, dalam hadis-hadis bahwa orang yang ghaira muhsan itu yurjamu, dia dirajam. Dan apakah dia dirajam kemudian dibiarkan saja? Tidak, tetapi yusalla alaihi wa yudfanu fi maqabiril muslimin, ya, dia disolati dan dia dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Makanya dia muslim apa tidak? Dia muslim. Seandainya dia murtad, maka dia tidak boleh disolati, ya, dia tidak boleh disolati dan dia juga tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tetapi ditetapkan hukum baginya, sebagaimana datang di dalam riwayat-riwayat Nabi pernah merajam seorang wanita, kemudian Nabi mensalatinya, ya, kemudian wanita ini pun dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Maka ini menunjukkan semua bahwa dia tidak murtad menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi kita tidak bergampang-gampangan dalam mengkafirkan orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang dia melakukan atau dia terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi syahidnya adalah ketika Allah menetapkan hukum bagi para pelaku dosa besar, itu bukan hukum bunuh. Iya, bukan hukum bunuh. Padahal Rasulullah mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Hukum bunuh itu berlaku bagi orang yang murtad. Mafhum ya ikhwan? Barang siapa yang murtad maka dia dibunuh. Tetapi ketika Allah menetapkan hukum orang melakukan dosa besar, dirajam, dicambuk, dipotong tangannya, dia lolos dari hukum bunuh. Ini menunjukkan bahwa dia tidak sampai pada riddah, tidak sampai pada murtad. Dia tidak keluar dari bingkai sebagai seorang muslim. Nah, ini madhab yang berjalan di atasnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, innallaha yukhriju minan nari man qala la ilaha illallah. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah,
wa kana indahu adana mithqali dzarratin min iman. Meskipun dia itu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang punya iman walaupun lebih kecil daripada dzarrah, bukan hanya dzarrah tapi lebih kecil dari dzarrah. Kalau dia punya iman, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka innallaha yukhrijuhu minan nar. Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan dia dari nerakanya Allah Jalla wa Ala. Ini menunjukkan dia apa? Seandainya orang yang melakukan dosa besar, dia dihukum dengan neraka, dia kekal apa enggak? Dia tidak kekal. Ini syahid dari ucapannya Al-Imam As-Sabuni. Maka kalau seandainya Allah menghukum dia, maka Allah tidak membuat dia kekal di neraka, tetapi nanti Allah keluarkan dia dari nerakanya Allah Jalla wa Ala. Bahkan ya ikhwan, azani Allahu wa iyyakum. Ya, kita lihat ya, di sana ada hadis-hadis sebagaimana hadis-hadis syafaat. Nah, satu hadis yang menarik yaitu apa? Yani yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yaitu ketika orang-orang yang beriman, ya, itu mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Lalu mereka tidak mendapati teman-teman mereka di dunia. Orang-orang yang di dunianya mereka bersahabat karena keimanan, ya, mereka saling mencintai karena keimanan. Lalu mereka, ya, sama-sama membangun amal saleh. Mereka salat bersama, mereka puasa bersama, mereka saling motivasi untuk melakukan amal-amal saleh. Mereka saling mencintai karena Allah Azza wa Jal. Maka mereka nanti ada sekelompok di antara mereka dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surganya Allah. Ketika mereka masuk dalam surga, mereka tidak mendapati teman-teman mereka yang dulunya sama-sama melakukan amal-amal saleh itu. Lalu apa kata mereka? Mereka akan berkata, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Rabb, ada saudara-saudara kita di mana mereka dulunya kita sama-sama melakukan salat, kita sama-sama melakukan puasa, kita sama-sama beramal dengan amal-amal kebaikan. Di mana mereka ya Allah? Fayaqulullahu ta'ala idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuhu. Maka apa kata Allah? Pergilah kalau begitu, cari mereka. Siapa yang kalian dapati dari mereka yang ada punya keimanan walaupun sebesar dzarrah, maka keluarkanlah dia dari nerakanya Allah Azza wa Jal. Keluarkanlah dia dari apa? Nerakanya Allah Azza wa Jal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dari mana orang-orang ini mengenal mereka? Yaitu min athari sujud, dari bekas-bekas sujud mereka. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla harramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujud. Allah mengharamkan neraka untuk memakan bekas-bekas sujud seorang hamba, ya. Nah, orang yang sholat dia sujud, bekas sujudnya diharamkan oleh Allah untuk membakarnya, sehingga ketika dia masuk ke dalam neraka, dia dicari, dikenal. Oh, ini si fulan, oh ini teman saya, dikeluarkan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini bab syafaat. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Dia dihukum dengan neraka apa? Tidak. Dihukum dengan neraka. Tapi dia kekal apa? Tidak. Kenapa? Karena ada sampai pada saatnya dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab syafaat yang diberikan oleh teman-temannya yang dulu di dunia mereka sama-sama melakukan ketaatan. Naam, mafhum ya ikhwan? Baik. Namun meski demikian ikhwan nafiddin azzani Allah wa iyyakum, seorang hamba hendaknya dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun nanti dia itu, ya, dia berkeyakinan bahwa seorang muslim itu dia akan keluar dari nerakanya Allah Azza wa Jal, meskipun demikian dia hendaklah takut kepada Allah. Ya, di sini Al-Imam As-Sabuni mengatakan fa inna amrahu ilallah in syaa'a afa anhu wa adhalahul jannah yaumal qiyamah saliman ghaniman ghaira mubtala bin nar wala mu'aqabin ala martakabahu minad dunubi waktasabahu thumma tashabahu ila yaumil qiyamati minal athami wal awzar wa in syaa'a aqabahu wa adzabahu muddatan bi adabin nar
ya, urusannya dikembalikan kepada Allah. Ya, jika Allah berkehendak, Allah memaafkan dia dan memasukkan dia ke dalam surga dalam keadaan selamat dan beruntung tanpa dihukum dengan nerakanya Allah Azza wa Jal dan seterusnya. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengadab dia, lalu Allah mengeluarkan adab dia dengan nerakanya Allah Azza wa Jal. Allah adab dia dengan neraka dalam muddah, dalam tenggang waktu tertentu sesuai dengan kadar kemaksiatan dan kelalaian yang dilakukan. Ya kawan, maka kita katakan bahwasanya al-musirru ala dzambi inda ahli sunnati tahta masyiatillahi azza wa jal. Ya, kesimpulan yang kita garis bawahi dan menjadi kaidah bagi ahlu sunnah bahwa al-musirru ala dzambi inda ahli sunnah tahta masyiatillahi azza wa jal. Bahwa orang yang tenggelam terus-menerus melakukan dosa dan dia mati membawa dosanya itu tidak bertaubat, maka dia dibawa kehendak Allah. Ini kaidahnya. Dia dibawa kehendak Allah. Tapi kita ingin katakan, lakin anta ya akhi, ya, tadman li nafsika an tadkhulal jannah. Engkau memberi jaminan kepada dirimu untuk masuk surga. Maka perhatikan, neraka itu walaupun seseorang dihukum dengan neraka yang sangat kecil, tetapi neraka benar-benar luar biasa sekali. Luar biasa. Sampai-sampai disebutkan bahwa neraka itu kalau seorang dia menggunakan sandal, neraka yang paling ringan, lalu diinjakan di neraka itu, maka otaknya mendidih. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya. Sebab itu hendaklah seorang dia memiliki rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Dia menyertai kehidupannya itu dengan rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi seberapa besar amalan yang engkau lakukan, itu tidak bisa menjadi jaminan bagi engkau. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah itu selalu membaca, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balik hati manusia, baliklah hati kami dalam agamamu. Ya, wahai Allah, zat yang maha memalingkan hati manusia, palingkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa tersebut, apa kata beliau? Kata Anas bin Malik, "Qulna ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, fahal takhafu alaina?" Ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu. Kami beriman kepada Allah dan beriman kepada engkau, beriman kepada apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih khawatir tentang diri kita? Ya, ini Anas bin Malik mengatakan bahwa para sahabat itu mereka beriman. Ya. Tapi Rasulullah masih mengajarkan mereka, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Rasulullah ulang-ulang dan ajarkan mereka sampai Anas bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih. Kami beriman kepada engkau dan kepada apa yang engkau bawa. Ya, fahal takhafu alaina? Apa engkau masih khawatir terhadap kita? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am. Innal quluba baina isba'aini min asabi'illahi yuqallibuha. Iya, kata Rasulullah. Kenapa? Karena hati itu berada di dua jari jemari Allah. Ingat ya, kaidah ahlu sunnah, kalau antum mengatakan dua jari jemari Allah, tidak boleh bikin begini, tidak boleh. Nanti antum berisyarat bersama dengan jari antum, itu tidak boleh tasbih. Ya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal quluba baina isba'aini min asaibillahi azza wa jal. Sesungguhnya hati itu, hati manusia berada di antara dua jari jemari Allah azza wa jal, yuqallibuha. Allah membolak-balikkan hati manusia itu. Allah membolak-balikkan hati manusia. Nah, maka dari itu apa? Seorang dia harus takut terhadap dirinya. Bahkan seberapa banyak amalan yang dia lakukan tidak bisa memberikan jaminan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Fawalladzi la ilaha ghairuhu, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Ya, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah
melainkan dia sesungguhnya salah seorang dari kalian dia beramal dengan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga itu melainkan dhira', satu hasta saja. Begitu dekat, begitu dekat. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Dia didahului oleh apa? Takdir ketetapan Allah, lalu dia beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, maka dia menutup kehidupannya dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, lalu dia masuk nerakanya Allah Azza wa Jal. Dia masuk nerakanya Allah Azza wa Jal. Dan begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Seseorang dari kalian itu benar-benar dia beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka itu sangat dekat, yaitu melainkan satu hasta saja. Tetapi apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dia didahului oleh apa? Ketetapan Allah, maka dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, dia menutup kehidupannya dengan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, lalu dia masuk surga. Maka di sini kita katakan apa? Bahwa amalan saleh seberapa besar pun yang dibangun oleh Anda adalah bukan jaminan bahwa Anda akan selamat dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Akan selamat dari apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Seorang itu dia khawatir karena dia menutup kehidupannya dengan su'ul khatimah. Ada orang yang dia beramal, tetapi dia mendapatkan su'ul khatimah, mendapatkan mati yang jelek. Dia mendapatkan apa? Mati yang jelek. Padahal kita lihat dia dalam amalan dia melakukan apa? Banyak sekali amalan kita lihat dia, Masya Allah ya, dia pakai baju ya, kalau sholat rajin dan seterusnya, maka dia mendapatkan su'ul khatimah, mendapatkan mati yang jelek. Kenapa demikian ya ikhwan? Kenapa demikian? Ya, kenapa amalannya tidak bisa memberikan jaminan kepada dia? Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amal-amal yang kalian lakukan. Padahal kalau kita lihat nas-nas ini, dia tidak memberikan jaminan atas amal yang Anda lakukan. Mahfum ya ikhwan? Tadi kita bacakan hadis-hadis menunjukkan bahwa amalan-amalan yang Anda lakukan sama sekali tidak memberikan jaminan tentang keselamatan Anda. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian lakukan. Bagaimana nih? Seolah-olah ada kontradiktif. Ada apa? Kontradiktif. Maka sebelum kita jelaskan, kita katakan ya ikhwan, waspadalah dari su'ul khatimah. Dan su'ul khatimah itu mempunyai sebab-sebab. Mempunyai sebab-sebab. Oleh sebab itu, Al-Imam Abdul Haq Al-Ishbili rahimana wa rahimahullah itu menjelaskan kepada kita di dalam kitab beliau Al-Aqibatu fi Dzikril Maut. Ya, Al-Aqibatu fi Dzikril Maut, kata beliau, i'lam rahimakallah anna lisu'il khatimah. Ketahuilah semoga Allah merahmati engkau bahwa su'ul khatimah a'adana Allahu minha asbaban. Ketahuilah semoga Allah merahmati engkau bahwa su'ul khatimah, semoga Allah memelihara kita darinya, itu mempunyai sebab-sebab. Ada orang-orang yang dia tampil kelihatan melakukan amal-amal, tetapi dia menutup kehidupannya dengan kehidupan yang jelek. Dalam kehidupan yang jelek, orang yang menutup kehidupan yang jelek atau su'ul khatimah itu asbaban, mempunyai sebab-sebab. Kata beliau, walaha turuqun wa abwabun, dia punya jalan-jalan dan pintu-pintu. A'dhamuha, yang paling besar dari pintu-pintu dan sebab-sebab, jalan-jalan seseorang mendapatkan su'ul khatimah, itu adalah yang pertama al-ikbabu ala dunia. Al-ikbabu ala dunia, tenggelam dalam dunia, tenggelam dalam kehidupan dunia, kesibukan dunia, dunia yang ada dalam benaknya, dalam otaknya, dalam lisannya, dalam pembicaraan. Di mana saja tempat dia duduk dan dia berbicara, maka topik pembicaraannya adalah dunia dan dunia. Ya, benar-benar dunia itu besar dalam pandangannya. Benar-benar dunia itu meliputi hati nuraninya. Ya,
Nah ini al-ikbab ala dunia, tenggelam dalam kehidupan dunia. Di dalam ayat dikatakan bagaimana surat Al-Kahfi itu? Bagaimana? Bi akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna yuhsinuna sun'a. Ya, bagaimana permulaannya? Lupa. Tapi apa namanya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ya. Orang-orang yang sesat, yang sia-sia perbuatan mereka, amalan mereka dalam kehidupan dunia, tapi apa? Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka sedang melakukan perbuatan yang paling baik. Jadi kalau kita bicara tentang topik dunia itu seolah-olah paling baik, tetapi sesungguhnya apa? Rugi amalan kita, rugi. Kenapa? Karena kita berbicara tentang sesuatu yang telah Allah jaminkan. Ngapain antum bicara tentang sesuatu yang telah Allah jaminkan? Allah bicara, misalnya ini orang bicara tentang kesehatan, padahal dia dalam kondisi sehat bugar, ngapain? Ya, tapi bicara tentang sesuatu yang Anda tidak punya jaminan tentangnya, itulah keberuntungan. Itulah apa? Keberuntungan. Kenapa? Karena orang yang berbicara tentang sesuatu yang tidak ada jaminan, itu berarti dia mewaspadai dirinya supaya dia selamat dari sesuatu itu. Tapi kalau Anda itu sudah dijamin oleh Allah, lalu Anda bicara lagi, mubadzir, buang energi, membicarakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah jaminkan kepada Anda. Ya, ini maka dari apa? Sebab su'ul khatimah menurut Al-Imam Abdul Haq Al-Ishbili di dalam kitabnya Al-Aqibatu fi Dzikril Maut, yaitu yang pertama al-ikbabu ala dunia, tenggelam dan larut dalam permainan kehidupan dunia. Ya ikhwan, kehidupan dunia itu ibarat apa? Ibarat orang mengejar bayangan. Orang mengejar apa? Bayangan. Kalau dia bayangan itu ada di depan dia, dia mau ambil, jauh lagi. Dia maju, jauh lagi. Dia maju, jauh lagi. Kalau dia berhenti, bayangan itu pun akan apa? Berhenti. Ya begitu ya. Nah, kemudian apa? Yang kedua, al-i'radu anil ukhra. Yaitu apa? Dia berpaling dari kehidupan akhirat. Berpaling dari kehidupan akhirat. Berpaling dari kehidupan akhirat. Yang ketiga apa? Al-iqdamu bil ma'siyati ala Allah Ta'ala. Al-iqdamu bil ma'siyati ala Allah. Ya, dia apa? Berani melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Berani melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, menurut Al-Imam Abdul Haq Al-Ishbili, ini tiga hal, tiga sebab yang menyebabkan apa? Su'ul khatimah. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari su'ul khatimah. Nah, kemudian ikhwan, yang berikut kita katakan, kalau nas-nas ini dia menunjukkan kepada kita tidak ada jaminan, walaupun seberapa besar amal yang dibangun oleh seseorang, tetapi di dalam kondisi yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Maka bagaimana kita memberikan penjelasan ya tentang nas-nas ini? Dan ini sudah sering kita jelaskan ya, Tetapi kita katakan lagi bahwa kita bacakan keterangan daripada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimana wa rahimahullah. Kata beliau begini. Kata beliau, li annal amala la yakunu thamanan lidukhulil jannati abadan wala liwaraqatin minal jannah wa innama tadkhulul jannah bitafaddulin minallah yatafaddalu bihi alaik. Ya, karena apa? Amalan itu bukan harga untuk masuk surga. Amalan itu bukan apa? Bukan harga. Amalan tidak bisa menjadi harga untuk masuk surga. Masuk surga itu harganya bukan amalan, bukan. Mahfum ya ikhwan? Bahkan apa? Bahkan amalan itu tidak bisa sebanding dengan apa? Selembar daun dari apa? Dari surga. Amalan yang engkau lakukan begitu banyaknya tidak bisa sebanding dengan, tidak bisa dijadikan harga untuk menebus dirimu dari surga. Bahkan selembar daun dari surga pun tidak cukup. Ya. Kenapa? Karena surga itu terlalu mahal jika dibandingkan dengan amalan engkau. Maka dari itu ketika
apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lan yudkhila ahadan amaluhul jannah, ya, amalan salah seorang dari kalian itu tidak bisa, dari seseorang itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah, para sahabat bertanya walaupun engkau wahai Rasulullah. Qala la wala ana illa an yatagammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, ya. Maka apa kata Rasulullah? Ya, walaupun saya, hanya saja saya dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga itu karena diliputi atau diberikan oleh Allah karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan itu bukan harga surga. Amalan bukan harga surga. Melainkan apa? Allah, karena Allah memberikan karunia. Orang masuk surga itu innama tadkhulul jannata bitafaddulin minallah. Engkau hanya masuk surga itu dengan karunia Allah, dengan karunia Allah. Ya, yatafaddalu bihi alaika. Allah memberikan kepada engkau karunia sehingga engkau masuk surga. Maka dari itu Rasulullah mengatakan illa birahmatin minallahi wa fadlin. Ya, melainkan dengan apa? Rahmat dan karunia. Melainkan dengan rahmat dan karunia ya Allah Jalla wa ala. Naam. Lalu bagaimana amal? Amal itu fahadal amal sababun walaysa thaman. Amal itu sebab tapi bukan harga. Amal itu sebab masuk surga tapi bukan harga untuk masuk surga. Kenapa? Karena surga itu mahal. Sampai-sampai di dalam hadis, ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya pada Kitabul Jihad. Ya. Itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La maudi'us sauti ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ya, tempat cambuk salah seorang dari kalian itu apa? Di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Kecil saja tempat cambuk. Salah seorang dari kalian punya tempat cambuk yang ada di surga saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau begitu mahalnya, maka amalan apa yang mampu untuk apa? Membayar begitu tinggi dan mulianya surga tersebut. Maka kita katakan surga itu, amalan itu bukan harga untuk surga, tetapi amalan adalah sebab, ya, untuk mendapatkan rahmat dan karunia, yang supaya dengan rahmat dan karunia itu Allah memasukkan Anda ke dalam surganya Allah Jalla wa ala. Maka dari itu di sini ada apa? Saya nukilkan ada beberapa pendapat para ulama untuk menjelaskan bab ini, ya. Untuk menjelaskan bab ini. Di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam syarah Sahih Bukhari, yakni Fathul Bari. Ya, beliau punya Fathul Bari juga. Jadi Fathul Bari Al-Hafidh Ibnu Hajar itu syarah Sahih Bukhari. Ada Fathul Bari Ibnu Rajab juga syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, fa innahu laisa dukhulul jannati bil amal. Wa innama yudkhilul abdal jannata rahmatullah. Wa innama tamamu tilkar rahmati al-amalu salih alladhi yuwaffaqu lahul abdu. Ya, yuwaffaqu lahul abdu. Nah, yaitu apa kata beliau? Masuk surga itu bukan karena amal, melainkan karena rahmat Allah Azza wa Jal. Melainkan karena rahmat Allah. Adapun amal saleh itu adalah bagian dari kesempurnaan rahmat tersebut. Wa inna matamamu tilkar rahmati al-amalu saleh. Ya, rahmat amal saleh itu bagian dari apa? Kesempurnaan rahmat Allah Azza wa Jalla itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik kepada hambanya untuk dia melakukan amal saleh. Jadi amal saleh itu sebenarnya kesempurnaan dari rahmat. Maksudnya apa? Karena orang bisa melakukan amal saleh itu karena taufik Allah. Rahmat enggak? Nah, kalau Allah tidak memberikan dia taufik, maka dia mau melakukan amal saleh pun tidak bisa. Iya. Amal itu sendiri adalah apa? Surga itu rahmat, masuk dengan rahmat, tapi orang bisa melakukan amal saleh itu juga rahmat. Jadi dia penyempurna rahmat Allah Azza wa Jal. Nah, Allah beri dia taufik sehingga dia lakukan amal saleh, maka dia dapat rahmat, ya dengan rahmat itu dia masuk surganya Allah Azza wa Jal. Begitu menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimana wa rahimahullah. Beliau juga mengatakan, al-amalu salih sababun wa laysa thamana. Wa thamanu la budda an yakuna mu'adilan lil muthman.
wala ahada yablughu amaluhu ayyu adilal jannah. Amal saleh itu adalah sebab, bukan harga. Sedangkan harga itu harus sepadan dengan barangnya, dengan yang dihargai, Dan tidak ada seorang pun yang amalnya bisa sepadan dengan surga. Ya, kalau misalnya amal itu harga, maka amal itu harga itu harus sepadan dengan yang dihargai. Ya, surga, amal itu harus sepadan dengan surga. Sementara tidak ada amal saleh yang bisa sepadan dengan kenikmatan surganya Allah Azza wa Jalla. Itu menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, demikian pula Al-Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis tersebut, yakni lan yadkhula ahadul jannah bi amali, itu kata beliau maknahu la yadkhulu ahadun al jannata bi mujarradi amalih illam yakun ma'ahu rahmatullahi ta'ala walakin bi amalihi tustajlabur rahmah wa yastahiqqul mathubata wal fadla biha. Kata beliau, ya, maksud daripada hadis tersebut adalah la yadkhulu ahadun al jannata bi mujarradi amalih. Ya, tidak ada seorang pun masuk surga hanya dengan amalannya semata-mata. Naam. Illam yakun ma'ahu rahmatullahi ta'ala, jika tidak disertai dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Walakin bi amalihi tustajlabur rahmah wa yastahiqqul matubata wal fadla laha. Akan tetapi dengan amal itu seseorang mengundang rahmat dan layak mendapatkan balasan dan karunia Allah. Ya, mafhum ya? Dengan amal itu seorang mengundang rahmat dan dia layak untuk mendapatkan balasan karena dia beramal. Naam. Taib. Mafhum ya ikhwan? Azani Allahu wa iyyakum. Dan ini dari apa-apa yang bisa kita bacakan dari keterangan atau kita jelaskan dari keterangan Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.